Tapi aku pernah baca kalau cowok emang udah suka, satu dunia dilawan ya. Iya. Keren. Iya sih. Iya. Dari dulu gue kayak gitu deh. Oh gitu. Ke sekolah, beliin susu, nganterin ke kelas, nganterin pulang, bener-bener pokoknya apapun ya buat dia aja gitu. Berarti ada jiwa-jiwa Arlo dikit ya di kamu ya? Ada ya. Ada, positifnya bucin ada. Ya. Bucinnya itu loh. Pakai gampang marahin Arlo. Enggak juga sih. Ada susahnya juga. Halo Tribuners, balik lagi di konten Si Paling Seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue udah ada Titik Kamal dan Ibrahim Risyad. Tepuk tangan dulu dong. Hai. Jadi mereka berdua adalah cast dari film Tabayun. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi siapakah yang bisa menjelaskan film Tabayun tentang apa? Oh iya, silakan. Soalnya nunjuk gue deh. Bisa aja ini kalian berdua. Jadi gue apa film Tabayun? Iya, Tabayun kisahnya. Film Tabayun sendiri itu buat teman-teman yang nggak terlalu familiar dengan artinya, Tabayun itu mencari kejelasan dan mencari kebenaran dari sebuah berita, gitu. Jadi mengkonfirmasi sebelum ngejudge gitu. Nah, kalau film Tabayun ini berkisah diawali oleh seorang Zalina. Dia itu tumbuh dari keluarga yang kurang beruntung. Dia juga fatherless, dia kurang beruntung dan dia mengalami sebuah kejadian yang menghancurkan mimpi-mimpinya dalam semalam gitu. Jadi musibah lah, sesuatu yang buruk terjadi sama dia. Dan dia mengubur semua mimpi-mimpi dia dan dia memiliki anak yang gak jelas asal usulnya. Fokusnya dia adalah ya udah, gue besarin anak aja, gue menutup untuk cinta dan segala macamnya itu. Jadi dia fokus jadi single mom. Tapi suatu hari datang seorang laki-laki kaya raya, anak tunggal kaya raya. Anak tunggal. Diperankan Ohim. Pengen gue jadi adeknya Mas Roman. Saya bisa kok nerusin perusahaan. Kalau dia nggak mau. Nah terus dia tiba-tiba jatuh cinta. Padahal dia udah dijodohkan dengan Arum yang diperankan Naysila Mirdad. Ibunya sangat-sangat merestui hubungan dia dengan Arum, teman masa kecilnya yang setara sama dia. Dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, pokoknya semuanya lah, latar belakang keluarga ini tuh pokoknya udah setara banget deh gitu. Nah jadi Zalina mundur deh, gue nggak setara deh gitu. Nah jadi ya nggak tahu nih apakah si cowok ini mengejar temen yang udah dari dulu bersama dia gitu, atau Zalina yang dia cintain gitu. Oke. Berarti Oyam sebagai siapa di sini? Aku sebagai Arlo. Iya namanya gue. Mendekati Zalina. Tambahin dong. Aku dikejar-kejar dua perempuan. Itu kemarin nonton filmnya nggak gitu dah kayak ceritanya. Lebih-lebih kayaknya. Perasaan ada yang ngejar deh. Kayaknya ada nguber-nguber. Om Arlo bawa oleh-oleh nggak Om Arlo? Ada bola di mobil nggak ambil. Jadi gimana kalau karakter Arlo ini? Arlo itu adalah sama kayak Zalina. Sama aja semua. Ternyata tuh fatherless ya. Fatherless semuanya. Kecuali Arum. Oh iya. Arum kayak keluarga bahagia banget gitu. Kayak dia bahagia. Jadi ya kurang lebih mirip sama Zalina. Dia fatherless juga. Dia punya masa lalu yang bisa dibilang kehilangan sosok ayah. Jadi dia tumbuh besar dididik sama ibunya. Dia dedikasikan hidupnya untuk ibunya. Yang akan diwariskan, perusahaan akan diwariskan ke Arlo gitu. Terus dia orang yang sangat baik sebenarnya, sangat ramah, terus sedikit idealis. Karena kan dia selalu memikirkan kepentingan yang menurut dia kayak oh ya ini menurut gue ini benar nih kayak gini gitu kan. Terus apa ya? Dia dijodohkan ya, betul dijodohkan sama Arum, tapi sayangnya Arlo masih ada apa ya rasa dimana kayaknya Arum kurang tepat nih, kayaknya yang tepat tuh Zalina nih, jadi masih ada kebimbangan lah dalam diri dia ya, kurang lebih sih mirip-mirip kayak gitu sih. Jadi maksudnya restu orang tua atau kata hati terus siapa tahu ada restu dari orang tua gitu ya. Betul. Jadi antara gitu. Gue udah nurut soal kerjaan, masa soal jodoh juga nurut sih. Nah itu, jadi sepanjang hidupnya tuh Arlo tuh selalu nurut sama dia. Cowok ya. Nah, tapi saat ketemu Zalina tuh dia ngerasa bahwa
oh gue bisa jadi diri sendiri nih gitu, gue pengen jadi apa yang gue mau nih, gue pengen Zalina gitu. Dan gue nggak pengen ngelihat Arka anaknya Zalina tuh apa ya, masa depannya tuh sama kayak apa yang Arlo rasain gitu, kehilangan sosok ayah, terus tumbuh besarnya jadi kurang baik lah gitu. Oh, jadi ngerasa dibutuhkan. Dia ngerasa dibutuhin gitu, ngeliat Arka tuh kayak Om Arlo dengan cara Arka ke Arlo itu tuh jadi kayak wah gue ngerasa dibutuhin nih, gue bisa nih jadi sosok itu gitu. Tapi emang lucu banget sih interaksinya Arlo sama Arka tuh, dari reading juga dia udah nempel banget ya ke kamu ya. Jadi kayak gemes banget loh chemistry-nya. Farel keren sih dia. Maksudnya dia benar-benar nempel banget gitu sama semuanya, dan kita seneng banget sih bisa kerja sama dia ya. Anaknya pinter banget. Anak pinter dia. Jadi dia bukan film pertama dia ini. Bukan film pertama pernah dia. 2 garis biru. Tuh, 2 garis biru. Oh iya benar. Cuma kasihan sih sosok Arka ini, dan ternyata banyak yang relate juga gitu, ibu-ibu tuh ngelihat kayak jadi inget anak saya ya gitu, setiap ketemu sama cowok misalnya temen dari ibunya atau apa yang baik, langsung kayaknya mau manggil bapak karena kan kurang sosok ayah kan. Jadi kayak aku juga sepanjang film pas aku nonton, walaupun dia lagi happy, lagi ye lagi apa, aku juga sedih ngeliat dia karena kayak aduh dia tuh dia tuh ngarep banget sih, makanya jangan kasih harapan dong gitu. Kasih harapan anaknya jadi ngarep gitu. Jangan terlalu baik om, ngasih hadiah, ngasih harapan, anaknya makin ngarep kan jadinya. Namanya juga lagi ngejar orang. Apa aja diusahain deh. Tapi aku pernah baca kalau cowok emang udah suka, satu dunia dilawan ya. Keren. Iya sih. Iya. Dari dulu gue kayak gitu deh. Emang iya? Gitu. Iya, dari dulu. Kayak lo. Kayak gimana contohnya lawannya? Masuknya gue di aja. Pokoknya dulu pas SMA gue pernah ngelakuin apapun buat satu perempuan, walaupun sampai gue tuh sempat bukan dimusuhin sih, kayak diledekin sama satu angkatan gitu, sama satu tempat tongkrongan. Jadi kayak diledekin susis gitu dulu tuh, suami takut istri. Zaman dulu kan lagu-lagunya Sule kan dinyanyiin sama mereka gitar-gitaran gitu. Suami takut istri. Sebucin itu pasti. Bucinnya gimana? Bucinnya kayak Bointas ngomongin aku nih. Pokoknya tahu dong. Pokoknya tiap hari itu jemput itu pasti. Ke rumah dia, terus ke sekolah, beliin susu, nganterin ke kelas, nganterin pulang, bener-bener pokoknya apapun ya buat dia aja gitu. Berarti ada jiwa-jiwa Arlo dikit ya kamu ya? Ada ya. Ada, positifnya Bucin ada. Ya. Bucinnya itu loh. Pakai gampang marahin Arlo. Enggak juga sih. Ada susahnya juga. Kalau katanya dari Zalina ada susahnya apa? Bukan ada lagi banyak. Kalau ini sih jelas. Ya sendu banget. Reading aja udah nangis terus. Kayaknya di sini kalau cuman di kantor deh kayaknya gue kesenggol nangis kali ya. Iya, maksudnya kayak banyak banget scene-scene yang emang sebenarnya nggak perlu nangis, cuma kayak begitu denger dari karakter lain ngomong tuh kayak sakit banget ya, jadi nangis gitu. Jadi kayak banyak kata-kata yang banyak kata-kata ya, maksudnya di kehidupan sehari-hari kan emang orang tuh kadang asal ceplos nggak mikir perasaan orang kan gitu. Makanya kayak karakter Zalina ini berat sih gitu, makin aku ngedalemin tuh makin berat gitu. Jadi aku kayak ada beberapa ritual gitu kalau misalnya sebelum mendalami sebuah karakter, aku masuk ke suatu ruangan di rumah aku yang nggak boleh dimasukin anak-anak, suami atau apa, aku lagi pendalaman di situ dan aku berdiskusi sendiri sama diri aku sendiri sih. Cuma aku lagi ngeluarin energi Zalina gitu. Itu ruangannya banyak patung. Enggak, itu horor dong. Itu horor dong. Sekalian gini. Jadi pakai dupa jadi serem. Jadi serem. Tiba-tiba orang Masnya bingung. Mukanya matanya beda ya. Beda. Enggak sih, enggak gitu. Cuma masih tawarin ketika mau ngebaca peran Zalina ini gimana kesan pertamanya? Langsung sedih apa? Seneng banget sih karena ini relate banget untuk banyak orang gitu. Maksudnya relate di aku juga dong. Aku sebagai ibu kan, jadi aku punya perasaan apapun akan aku lakukan untuk yang terbaik untuk anak gitu. Walaupun aku maksudnya masih ada suami kayak gitu, aku tetap ingin yang terbaik dong untuk anak aku. Begitu juga dengan Zalina. Semua ibu di dunia ini ingin yang terbaik untuk anaknya. Jadi emang ini message dari filmnya ini bagus banget. Jadi kayak
perayaan untuk ibu juga nggak sih gitu, iya. menghargai, mengapresiasi perjuangan seorang ibu gitu. Maksudnya sebagai ibu rumah tangga kan juga kita kan mengorbankan waktu kita, semua energi kita untuk pertumbuhan yang terbaik untuk anak kita gitu. Jadi Zalina ini sayangnya kalau dia lahirnya di lingkungan yang nggak kondusif, yang aku nggak bisa ceritain sini, takutnya spoiler ya. Cuma kehidupannya nggak kondusif banget, dan begitu dia ingin mengubah masa depan dia dengan belajar, dengan pendidikan yang tinggi, dijatoin lagi gitu. Jadi semuanya. kayak wow gitu, berat banget kehidupannya. Jadi wah, aku pengen ikutan di project Tabayun ini ya, untuk mudah-mudahan aja kalau misalnya ditonton banyak orang tuh message-nya bisa dapet ke mereka untuk terus bersemangat apapun yang terjadi, karena kita manusia cuma bisa berencana ya, tapi kan Tuhan yang berkehendak. Jadi ya kalau segala sesuatu nggak terjadi sesuai dengan keinginan kita harus tetap bangkit gitu, tetap semangat, karena kita masih punya masa kini dan masa depan loh. Betul. Berat banget gak sih? Betul, nggak apa-apa emang gitu. Emang berat itu nyalain Mas Zalina. Tapi emang berat banget sih dia gitu. Jadi satu aja udah berat banget. Makanya kayak begitu datang Arlo tuh sebenarnya wah gila sih. Maksudnya nggak boleh ngomong gila ya di sini, maaf. Gak apa-apa. Cut gitu ya. Begitu datang Arlo tuh kayak datang harapan gitu loh. Kalau kayak di posternya tuh dia ngasih payung tuh, itu harapan buat Zalina gitu. Jadi wah ini nih, dia ngasih harapan. Harapannya nggak cuma ke Zalina juga gitu, ke anaknya. Anaknya jadi ngarep kan gara-gara Arlo. Tapi gitu. dua orang ini kasihan yang nggak dipayungin. Apa aku payungin juga ya? Jangan dong. Itu kan track Anda. Oh, dia megang payung sendiri kok. Iya, bawa kok. Terus jadi dia itu datang membawa harapan, tapi beratnya di sepanjang film tuh aku tuh nggak boleh terlalu ngarep gitu. Jadi kayak ngarep kadang mundur, jadi kayak susah banget nih gitu energinya. Kadang dia bisa kelepasan seneng ketemu Arlo, tapi dia juga harus nahan. Jadi kayak berat banget ya gitu. Jadi berada di abu-abu, menjaga perasaan abu-abu di Zalina ini susah banget. Apalagi kita kan tetap harus ada chemistry-nya kan, Him. Iya, betul. Chemistry kan kita juga nggak boleh ada sentuhan, nggak boleh ada apa. Jadi kayak dari pandangan mata. Iya loh, kita selama syuting aku tuh kayak kok kita kayak nggak pernah ada sentuhan ya. Sentuhan tuh kecil banget, cuma kayak megang tangan gini aja nih. Sementara Marum udah polus apa, tapi sama Zalina tuh bener-bener ya lah sentuhannya kok kayak gini aja nggak pernah gitu. Oh, jadi emang kayak ada batasannya itu kali ya buat iya kan dia pakai hijab kan. Hijab, jadi saling menghargai. Terus saling hargai. Terus Zalinanya juga harus abu-abu terus, jadi gila berat banget ya memerankan Zalina ini gitu, karena kadang kalau misalnya kita sebagai pemain tuh untuk membangun chemistry kan macam-macam ya, mungkin dengan sentuhan kecil, dengan apa. Sebagai Zalina tuh beratnya di situ. Supaya nggak terlalu kelihatan kalau Zalina tuh ngerespon banget perasaan si. Iya. Jadi kayak aku tuh cuma kasih beberapa bumbu yang aku emang seneng banget tuh di beberapa part aja, sisanya aku harus nahan gitu. Jadi kayak banyak ya kayak kita jalan-jalan bareng atau apa tuh kadang kelepasan Zalina gitu kayak. Jadi nggak sengaja lah. Namanya perempuan ya, namanya dia seneng dapat perhatian dari seorang cowok gitu. Tapi dia sadar dia nggak setara gitu. Berat sih gitu. Berat susah. Lalu gimana kesan pertama pas baca karakter Arlo? Aduh, dia udah panjang banget nih. Kamu harus lebih panjang dari aku dong. Kamu harus lebih berat daripada aku. Enggak kok, kayaknya enggak berat-berat amat. Pertama pasti happy karena dikasih kesempatan sama Mas Roni untuk memerankan karakter Arlo ini. Terus iya nggak apa-apa. Happy, terus happy juga karena diperebutkan oleh Naysila Mirdad dan Titi Kamal tentunya. Keren statement tuh. Iya. Happy dong. Happy bukan cuma karakter ya, tapi juga pemainnya. Oh iya. Bukan karakter. Arun dan Zalina. Happy. Enggak. Ya pada dasarnya aku dari awal pasti kalau nerima suatu project tuh pasti apa ya? Kayak aku lihat dulu nih ceritanya seperti apa, karakternya seperti apa gitu, sutradaranya, pemainnya, sampai semuanya tuh aku pengen lihat dulu nih siapa aja gitu. Dan aku happy aja sih
karakter Arlo ini tuh banyak sekali pelajaran hidup yang aku dapat gitu loh, kayak dari sifatnya, dari cara dia membuat keputusan, terus dari cara dia ngelihat sesuatu tuh kayak oh ternyata bisa loh seperti ini gitu. Jadi aku happy aja dapat karakter Arlo karena ya dapat pelajaran hidup juga buat aku gitu, positifnya aku ambil. Terus aku juga happy bisa kerjasama bareng sama Kak Titi, Nay, Bu Jenny Rahman gitu, yang punya banyak pengalaman, dan aku pun apa ya jadi banyak sharing lah sama mereka gitu. Mereka kan udah lama banget kan, Bu Jenny apalagi itu kan udah legend banget gitu. Jadi aku sempat banyak ngobrol juga sama mereka. Jadi saat aku dapet tawaran project ini aku bener-bener sangat happy sih bisa memerankan dan bisa bertemu sama mereka semua. Ketika ditulisnya kan si Arlo ini kan yang ngomongin kalimat tabayun itu kan, apakah di film ini yang akhirnya menyadarkan mungkin yang ngebawa pesan tabayun itu dari si karakter Arlo-nya itu? Sebenarnya kalau yang aku lihat gimana ya cara ngejelasinnya ya? Tapi ini kan spoiler. Iya, tapi ini pasti udah tayang pas. Ini tayang kapan sih? Pas udah tayang di bioskop kan? Sehari mungkin sehari sebelum tayang bioskop. Oh iya sih, spoiler juga namanya. Ya udah. Yang umumnya aja, umumnya. Hati-hati sekali dia. Enggak, jadi ya Arlo memang menyebutkan kata tabayun itu gitu. Memang dia yang sadar bahwa ya lu harus bertabayun untuk menyelesaikan atau mengklarifikasi sebuah info atau masalah gitu kan. Dan pada dasarnya semua orang saat kita beraktivitas pun pada normalnya orang akan pasti melakukan hal itu gitu. Kalau misalkan kayak misalkan gue ada info tentang lu, ya lebih baik gue nanya langsung ke lu dibanding gue nanya ke siapa gitu kan. Sebenarnya pada dasarnya kita udah sering melakukan itu, cuma mungkin karena kata tabayun ini masih bisa dibilang jarang didengar, jadinya ya orang-orang kayak apa sih ini tabayun, padahal artinya sangat sederhana kan, mencari sebuah kebenaran gitu loh, mengklarifikasi sesuatu. Jadi sebenarnya setiap karakter di sini pun bertabayun sebenarnya. Kayak ibuku bertabayun, Zalina bertabayun, Arum pun bertabayun dengan cara dia nanya langsung ke aku gitu. Zalina juga. Pokoknya semua karakter di sini tuh bertabayun. Melakukan hal itulah, cuma memang tidak disebutkan secara verbal gitu. Jadi Arlo juga termasuk tipe cowok yang gampang nangis ya dia? Enggak juga. Karena banyak berkaca-kaca mata. Apa itu lu? Enggak. Jadi ada beberapa scene yang benar sih kata Kak Titi, kayak ada beberapa scene memang kita harusnya nggak nangis. Cuma kadang nih orang nih entah kenapa tangisannya dia tuh mancing gitu loh. Emang yang mana sih? Ada beberapa scene lah kayak pokoknya scene kita berdua tuh harusnya tuh aku bukan biasa aja sih, mungkin terharu tapi nggak nangis gitu loh. Jadi mungkin lebih berkaca-kaca yang gitu-gitu kan jadinya merah. Ya itu ya gara-gara udah berkali-kali tadi sih, jadi merahnya masih ada gitu. Nah jadi memang ada beberapa scene yang harusnya nggak nangis sih dinangis. Tapi kalau untuk Arlo kan porsinya pasti lebih sedikit ya untuk tingkat kesedihannya gitu. Ini raja utamanya. Nangis seberapa sembab berarti sudah masuk. 1 ember dapat sih. 1 ember dapat sih. 100% 80% lah dia. Harusnya ada kuis ya, berapa kali nangis ya nanti adegannya. Iya benar. Mana iya lagi. Tapi kamu tahu berapa? Enggak. Kamu capek apa? Nangis-nangis. Kenapa? Selelah apa? Lumayan sih sampai bengkak kan sepanjang film mata aku. Kayaknya sih. Enggak ya? Enggak kelihatan sih. Enggak kelihatan ya. Makeup mungkin. Di CGI ya? Enggak. Pasti diberapiin supaya enggak kelihatan. Capek sih, cuma ya memang kisah hidupnya dia kayak gitu sih gimana gitu. Emang bosan sedih rumah enggak banget gitu. sendunya mungkin di rumah jadi enggak Kebawa, makanya aku habis itu langsung jalan-jalan lah, ngeliat gunung, ngeliat laut, biar gak kepikiran terus sama Zalina, daripada gitu. Tapi kakak aku juga cerita sih, dia yang habis nonton, dia bilang katanya gila ya, kayak Zalina tuh kayak masih ada di sini gitu, ngerasanya di dia. Buat cewek-cewek tuh kayak relate banget gitu. Jadi ya seneng sih dengernya sih. Jadi ya oke lah, berarti ada ininya nih, ada hasilnya deh dengan mata-mata bengkak ini. Gitu. Terus kan bangun chemistry-nya susah. Kita enaknya kita ngobrol-ngobrol, terus kita banyak diskusi juga. Aku ya yang banyaknya cerewet ya. Lumayan. Banyak sih. Kita kayak harus gini-gini gak sih? Kita gini-gini gitu ya. Aku kayak banyak nanya, banyak
banyak diskusi, banyak ngobrol. Untungnya sih enak sih, nyambung gitu. Enak kok nyambung kok, kita ngobrol, alhamdulillah. Dia ngechat panjang segini, aku balas cuma segini. Oh iya kan? Iya. Oh, oke gitu. Cowok gitu ya. Iya, karena kan awalnya pasti canggung kan, Iya. kayak baru kenal, terus Tiba-tiba udah ada cewek cerewet banget ya. Baru kenal cerewet banget. Senior lagi kan ditanggepin bingung, apa nggak ditanggepin bingung? Ini pertama kalinya kali aku sharing sama lawan main chat-chatan sampai sepanjang itu, kayaknya baru sama Kak Oh iya. deh. Iya. Oh, gitu ya? Ngomongin acting. Ngomongin dari reading, ngomongin skrip, terus sampai kita syuting pun ngomongin scene per Tapi nggak scene. ngomongin orang kan. Tapi kita nggak ngomongin orang, kan harus tabayun. Masa Bayun. Masa Ya kita Allah. udah mempercontohkan gitu ya. Langsung diterapkan ke kehidupan. Harus diterapkan gitu. Ini pertama kali sih aku bener-bener sharing sama lawan main sepanjang itu, sedetail itu, kayak wah hebat juga nih Kak Titi gitu. Jadi aku juga dapat banyak ilmu lah dari dia. Ada sempat deg-degan nggak? Deg-degan pastinya. Karena kebetulan kan saya dulu nonton dia ya di TV, di bioskop. Oh, ada kalimat-kalimat yang merujuk ke tahun kapan itu? Iya ada umur ya. Enggak kok Kak, kita cuma beda 5 tahun. Oh. 5 tahun kan jarak yang enggak sih, enggak tahu sih. Enggak 5 tahun. Iya. Ya, Sama sih, tapi aku juga Mas Roni serius nih lawan main aku Ohim. Gimana ya caranya ya? Soalnya kan kita beda umurnya jauh ya gitu. Jadi iya. kayak tapi ternyata bisa ya, bisa Oh, nyambung. bisa kok nyambung, Lucu sih, lucu. alhamdulillah. Kita receh sih orangnya berdua. Oh, Kita iya bertiga lagi. lebih tepatnya, menai juga Apaan receh ya? banget. Iya, kita setiap apa gampang ketawa, gampang mentertawakan sesuatu, kondisi di lingkungan syuting gitu. Jadi jadi gampang cairnya gitu. Nggak ada awkward gitu. Nah, lu gimana? Kan udah paling kesana paling kecil, yang muda, paling cowok sendiri juga. Paling kecil. Iya, aku baru sadar dia cowok sendiri. Iya kan, terus lu Iya. paling lu harus Farel ngebangun, ngecairin gitu gimana? Apa emang udah tiar sendiri? Cair sendiri. Aku minoritas, kamu Iya. tahu pasti aku Iya. diem aja. Cowok sendiri. Iya kan? Dan gue baru nggak pas kita premier, itu bener isi cewek semua. Gue cowok Maya sekian di tengah. Hasan, Ibu Tri, Iya kan? Ya, gitu. terus Ibu Jenny gitu. Karena semua Semuanya karena tuh adalah semua cewek. kan. sih. Iya, itu dia. Paling ada Iya lagi. paling Bang Irfan kalau mau diajak tuh. Apa ya? Kalau mau diajak Bang Irfan paling. Iya Bang Irfan. Bang Ucup, Bang iya, Ucup. Iya benar. Ya apa ya, happy sih sebenarnya karena iya kita semua ternyata bisa berbaur dengan cepat juga gitu. Bu Jenny juga orangnya sangat lucu ternyata. Dia bener-bener lucu banget. Kocak banget. Gemes. Gemes deh pokoknya. Si Bu Maya, Bu Tri juga asik juga orangnya. Arka juga dia Arka lucu banget. lucu sih, dia selalu nyamperin, selalu apa ya, pengen deket-deket dan sebagainya. Jadi kita ngerasa kayak diajak terus gitu, kayak oh iya ayo happy kok. Ternyata enak sih syuting dengan mayoritas banyak perempuan tuh happy aja ternyata. Biasa kan kalau ada cowok kan jadi bro ya, Iya. gitu. Ini cewek ternyata jadi oh yaudah gue jadi sis deh. Gitu. Gue jadi Tapi happy kok. ngimangin Gimana ya ngimbanginnya? Oh yaudah deh ngomongin makeup yuk. Gitu. Kalau ngomongin cushion Tapi kamu udah nonton gimana? Nyambung aja kan? Iya, nyambung aja. Gemes-gemes aja kan. sama cool aja sih dia. Tapi memang kalau di sini nanti bakalan ada ini sih, tim Arum atau tim Zalina sih. Iya. Tim yang jagain jodoh orang udah capek-capek gitu, atau yang tim apa kalau Zalina ya? Gak tahu lagi, aku takut Kayak salah. single mom. Tim single mom. Oh iya. Iya. Kalau gue nyebut yang spoilerin gue gak enak. Iya lagi. Orang luar saya spoilerin. Enggak kok. Enggak kok, aman. Kalau kata Gak ada apa? spoiler kan maksud gue? Enggak ada. Oh, iya. Kalau katanya ada yang dikhawatirin nggak ketika tahu lawan mainnya Oim? Selain masalah biasa perbedaan. lah. Kalau aku sih dari tampilan aja, takutnya nanti kebanting gitu. Jadi tapi ternyata maksudnya kebanting, maksudnya aku takutnya kelihatan lebih tua banget gitu. Oh. Tapi ternyata enak-enak aja sih ngeliatnya hasilnya. Nah, lu gimana menurut lo? Aman, Di aman. frame. Aman kan? Aman. Nggak kelihatan. Tapi kalau di film emang desainnya tuh terlihatnya apa? Emang dia lebih tua dibanding Arlo atau gimana? Nggak tahu sih, sebenarnya sih harusnya enggak ya. Dari Iya, karena- timeline umur tuh sebenarnya gimana ya? Berarti takut spoiler lagi ya. Enggak. Dari lahiran sampai dia punya anak 5 tahun ya. Menurutku sih Dia kayak seusia sih. Ya mungkin ya. Masa seusia sama Arum, beda Mas Arum juga tipis. seusia. Karena anaknya baru 5 tahun sih. Aman sih. Tapi kalau syuting di mana? Di Jakarta atau ada di Pangalengan Bandung. full? Pangalengan sama Bandung. Di tahun?
Makanya 2015. bagusnya sinematografinya bagus sih, seger gitu. Maksudnya kayak ijo-ijo apa segala macam. Jadi seger gitu. Lucu sih. Jadi kita tetap cantik kok gambarnya gitu. Dan menurut aku sih mudah-mudahan dengan adanya kata tabayun ini, apa sih tabayun? Jadi kayak ini kan relate banget gak sih untuk sekarang tuh kayak dari mulai sosmed, terus arus informasi yang terbuka luas dengan berbagai berita-berita yang berseliweran tuh bikin orang jadi kayak lebih tabayun lagi gak sih, tanpa harus ikutan ngejudge suatu berita gitu. Jadi kalau misalnya ada temen yang ngomong si ini begini, jangan percaya dulu, tabayun dulu gitu. Jadi kayak mudah-mudahan kata-kata ini bisa jadi apa ya, bisa lebih familiar lagi, jadi orang-orang tuh bisa lebih bertabayun dulu sebelum ngejudge sebuah berita gitu. Tapi kemarin pas sudah premier dan udah beberapa kali ada special screening di beberapa kota, gimana respon penonton? Alhamdulillah sih ekspresif banget semuanya. Kemarin aku Solo, Jogja, terus semuanya tuh kayak beberapa scene-nya tuh kayaknya terdeliver dengan baik gitu. Jadi kayak kalau misalnya lagi ada scene-scene yang gemes, mereka kayak gitu-gitu. Terus ada yang ikut tepuk tangan, ada yang udah mulai ngelap-ngelap hijabnya gitu kan, ada yang udah mulai pakai tisu-tisu di kacamata gitu. Jadi kayak seneng deh. Maksudnya alhamdulillah mereka senang, dan pulang-pulang tuh mereka kayak kalau misalnya ditanyain sama teman-teman dari tim sosmed kita, mereka tuh dapat message yang kita mauin gitu, hikmahnya yang didapat gitu. Kayak soal berdamai dengan masa lalu, lebih semangat lagi menjalani kehidupan, lebih semangat lagi sebagai single mom kayak gitu. Tapi kebanyakan semuanya pada pengen cari spek kayak Mas Arlo. Di mana gue bisa dapat spek kayak Mas Arlo ya, yang mencintai dengan tulus gitu. Iya, kita habis film spek Arlo dicariin loh sama ibu-ibu loh. Dicariin loh. Anak tunggal. Open kan buat apa, single mom. Tunggal. Kecintaan. Pemilik perusahaan. Kecintaan. Tapi abis nonton ada yang curhat-curhat gitu nggak Kak Titi? Banyak banget yang nangis-nangis. Ada tuh kamu sampai nangis. Ada dia sampai kayak nonstop banget nangis gitu, karena dia kayak anaknya 5 tahun, dia single mom, dia udah lama bercerai gitu, dan dia jadi waktu si adegan Arka pengen panggil dia papa itu dia nangis banget sih. Dia kayak aku di mana aku bisa mendapatkan laki-laki yang tulus mencintai aku lagi dan menyayangi anak aku. Karena kadang kan kekhawatirannya para single mom tuh mungkin yang mencintai mereka ya banyak, tapi kadang kan mungkin apakah menyayangi anaknya. Jadi banyak kekhawatiran gitu loh. Jadi dia juga sempat curhat, aku berjuang banting tulang untuk anak aku yang kayak gitu-gitu. Jadi mudah-mudahan aja ini relate ya, dan semakin memberi semangat lagi untuk para single mom di luar sana gitu. Kayaknya emang film juga jarang yang menyorot dilemanya single mom ya. Karena ada ceritanya dari Kak Titi, kayak baru dengar keresahan single mom tuh ternyata iya, karena kan single mom tuh menghadapi beberapa stigma juga, terus beberapa hal lah gitu. Dan mereka kan nggak gampang ya untuk berjuang tuh, bukan cuma dari segi ekonomi aja ya. Kalau sebagai single mom tuh mental juga loh. Karena gini, kadang kalau misalnya aku lagi membesarkan anak, aku tuh butuh teman diskusi gitu. Butuh, maksudnya iya bapaknya anak-anak lah gitu, yang ini gimana ya kalau misalnya soal ini, kan butuh diskusi dong, butuh istilahnya kalau pulang butuh bantal buat bersandar gitu. Nah mereka tuh jadi ayah juga, jadi ibu juga, jadi itu kan nggak gampang loh gitu. Jadi makanya aku bener-bener mensupport banget ibu-ibu single mom di luar sana untuk lebih semangat lagi untuk anaknya. Dan kadang kan mereka itu curhatnya lagi ke aku, kadang-kadang hatinya tuh lagi sedih, tapi dia harus kelihatan kuat di depan anaknya. Oh iya. Ya kan, jadi harus dari segi mental juga mereka harus kelihatan tegar. Anaknya nggak boleh tahu kalau misalnya malam dia kadang lagi sedih, lagi apa. Anaknya tuh taunya ya udah gitu. Apalagi pas adegan Arka bilang, mama capek ya, nanti kalau udah gede mama nggak usah capek-capek, biar Arka aja yang kerja gitu. Nah itu juga sangat-sangat relate ke mereka gitu. Ada yang cerita ke aku,
Ada yang daster aku udah bolong, udah rusak, terus udah gitu anak aku bilang, nanti kalau aku udah kerja aku mau beliin daster yang bagus buat ibu gitu-gitu. Jadi hal-hal kecil kayak gitu tuh langsung menyentil ke mereka gitu. Itu emang dia tuh hal-hal yang jarang disuarakan ya, yang iya, jadi ya mudah-mudahan dengan ini mereka jadi dengan nonton ini lebih terhibur, lebih semangat lagi gitu, lebih apa ya, lebih semangat lagi sih. Kalau sinema tuh juga masih bisa diterima lah ya, nggak seburuk mungkin yang mereka bayangkan. Enggak dong, sekarang udah banyak banget wanita sosok-sosok single mom yang kuat, yang yang inspiratif gitu. Kalau tadi ketika tahu Zalina ini adalah seorang single mom, mencoba narik referensinya atau mencari supaya ngebadanin kayak dapat emosinya itu dari skrip aja atau ada mungkin aku dari skrip, aku banyak ngelihat profil-profil single mom yang kuat, yang bangkit dari hal yang kurang menyenangkan buat mereka, yang kayak gitu-gitu sih. Banyak kan profil-profil seperti itu sih. Dan ketika tahu film ini ngebawa soal tema tabayun itu, dari kalian tuh ada beban gitu nggak sih? Ini takutnya orang-orang nganggapnya ini film yang religi banget gitu atau seperti apa? Enggak sih, Tabayun ini bukan film religi sih sebenarnya. Romance, iya kan, romance, film keluarga, romance, komedi, campur-campur ya. Campur-campur. Ada religinya, tapi mungkin bukan yang ini film religi nih. Iya. Mungkin memang judulnya Tabayun. Iya. Tapi ya saat nonton filmnya ternyata bukan. Ini drama religi. Ringan kok. Ya, malah ringan. Banyak lucu-lucunya ya. Iya, justru kita juga enggak sih. Sepertinya aku aja yang baru nonton kemarin pas premier. Mungkin Kat itu udah sempet nonton. Aku pun awalnya takutnya orang-orang sedih banget tuh, gitu ya. iya ini film sedih banget, ini agama banget gitu. Enggak kok gitu. Pas aku nonton kemarin, filmnya sangat ringan seru, ketawa-ketawa, bisa untuk rame-rame sama keluarga. Iya, emang tontonan keluarga aja sih sebenarnya. Tontonan ringan yang kayak udah penat sama kehidupan di Jakarta nih misalkan kita, terus kayak pengen nonton yang ringan, ya udah ya Tabayun gitu. Tapi ya ringan di sini kita punya isi yang sangat banyak gitu loh. Kayak banyak pesan, banyak ilmu yang bisa kita dapat di film ini. Cuma kalau untuk nontonnya enjoy aja. Tapi mama aku kan ikut nih nonton premier, terus ke Solo, ke Jogja, tiga-tiganya dia mau nonton terus. Aku bilang kan kita habis greeting udah nih Ma gitu, agendanya udah selesai, habis kita greeting penonton nonton, kita makan malam yuk. Nggak mau, aku mau nonton gitu. Jadinya wah lumayan nih buat ibu-ibu kayaknya suka gitu. Karena emang pesannya ngalir gitu aja dan nggak menggurui. Nggak menggurui. Iya, betul. Jadi kita dimanjain pemandangan-pemandangan yang indah, tapi kita juga lihat yang lucu-lucu, seru-seru, tapi pulang-pulang bawa pesan. Iya. Kita kan ada tuh yang ngajarin banget, yang gini-gini enggak sih. Kita kasih lihat nih gimana Zalina sama Arlo ada waktunya konflik. Iya betul. Pokoknya nanti ada adegan Arlo ngerukiah Zalina. Enggak dong. Karena kalau dari kamar itu tadi yang berhala. Bajunya kan warna biru nih judul kita. Jadinya nanti warna merah. Merah ya. Horor ya. Itu kayak film kamu yang baru ya. Baru aku judulnya Tabayun tuh kamu. Coba horor Tabayun gimana tadi? Arka tuh terbang-terbang di dinding gitu kan. Jadi film Tabayun ini tayangnya kapan? 8 Mei 2025 di bioskop. Nonton ya rame-rame. Jadi sekian closing statement dari Kak Titi sama Oim, kira-kira ketika nanti filmnya tayang terus nonton, experience apa yang didapat sampai nonton? Experience. Sedih kah atau sedih, seneng, gemes, bahagia, ketawa-ketawa, apalagi ya. Pokoknya menghibur deh. Ini tayangan yang ringan, yang menghibur. Betul. Yang pulang-pulang kita bisa dapat hikmah gitu, yang terbaik gitu. Gimana Bendong nih? Coba ya kalau dari Iya betul. Kalau dari aku mungkin sama. Iya sama-sama ya. Enggak, ya tergantung cara pandang orang sih terhadap film ini gitu. Maksudnya dari posisi point of view mana nih? Kalau dari
dari cinta-cintanya ada gemesnya gitu, iya, ada lucunya. Romance. Iya, romansnya ada gitu-gitunya. Terus tapi kalau dari point of view Zalina, mungkin orang yang relate dengan Zalina akan nangis terseduh-seduh, Iya. sedih. Point of view Arka, point of view Arom dan sebagainya gitu ya. Pokoknya komplit lah di sini Iya, semuanya. benar. Dimanjakan lah. Dan bukan film religi yang berat-berat banget lah ya. Bukan Enggak, film ini religi ringan juga banget. sih ini. Heeh. Jadi semuanya bisa nonton, bisa menikmati. Oke. Itu teman-teman Tribuners, jangan lupa nonton film Tabayun tanggal 8 Mei 2025. 2025. Nonton di bioskop, jangan yang bajakan. Betul. Iya, Jangan lagi. nunggu link-link aneh, Betul. jangan di password aneh. Betul. Terus kalau nonton aja, nggak usah direkam, Iya, nggak usah jangan difoto-foto spoiler. spoilernya, adegannya itu nggak keren. Kalau mau ngebantu nge-share, tar pasti Cinema Visit. Nah, iya tuh Atau benar. foto posternya, foto tiketnya, itu Benar, lebih benar, bagus. benar. Di tag ke para pemainnya tuh di follow ya. Betul. Kita repost. Iya. Repost. Thank you buat teman-teman Tribuners sudah nonton konten si paling seleb, dan buat Kak Titik Kamal dan Oim, thank you udah mampir ke Makasih Paling ya. Seleb. Makasih Bayu, makasih si paling seleb. Dan buat teman-teman Tribuners jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.